Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahis sami'il basir. Yubsiru wa yushahidu adh-dhahira wadh-dhamir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul alimul khabir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul basyirun nadhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-badril munir wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ila yaumil asir, amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur tidak henti-hentinya kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada malam ini kita kembali bisa berkumpul bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Al-ismus samin wal ishrun min asma'illah al-husna al-basir. Nama yang ke-28 dari nama-nama Allah Al-Husna, yaitu nama Allah Al-Basir. Yang ke-28 dari 99 Asma'ul Husna adalah Al-Basir, yang artinya Maha Melihat. Al-Basir, Maha Melihat. Huwallazi yubsiru wa yushahidul asya kullaha zahiraha wa batinaha. Al-Basir itu artinya dialah yang melihat, menyaksikan segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Seluruhnya dilihat dan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biduni jarihatin wala adatin wala tagayyur. Allah Subhanahu wa ta'ala melihat, menyaksikan segala sesuatu, baik yang nampak maupun yang samar-samar, dengan tanpa anggota, tanpa alat, tanpa ada perubahan. Yushahidu ma tahtas sara kama yushahidu ma fawqas sara. Dia menyaksikan yang ada di bawah bumi sebagaimana dia menyaksikan yang di atas bumi. Yubsiru bisifatihil qa'imah bizatihi ta'ala. Al-Basir melihat dengan sifatnya yang berdiri dengan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah punya nama Al-Basir. Al-Basir artinya yang Maha Melihat. Allah melihat tidak pakai mata, tidak pakai kelupuk mata, tidak pakai alat, dan penglihatan Allah kada berubah. Dia melihat yang di bawah tanah nampaknya sama dengan yang ada di atas tanah. Dia melihat dengan sifatnya yang berdiri di zatnya Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah Al-Basir. Secara ringkas kita terjemahkan maknanya Maha Melihat atau Maha Menyaksikan. Para muhibbin rahimakumullah.
Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 20. Wallahu basirum bil ibad. Allah basirun, melihat, menyaksikan dengan hamba-hambanya. Jadi basir Asmaul Husna yang ada disebut di dalam kitab suci Al-Quran. Wallahu basirum bil ibad. Allah maha melihat dengan hamba-hambanya. Dan lagi firman Allah dalam surat Maidah ayat 71, wallahu basirum bima ya'malun. Allah maha melihat dengan yang mereka kerjakan. Apa-apa yang hamba-hamba kerjakan itu Allah melihat. Jadi bukan hanya melihat hambanya, tapi juga Al-Basir melihat kelakuannya, melihat perbuatannya. Firman Allah lagi dalam surat Al-Hadid ayat 4, wallahu basirum bima ta'malun. Allah melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Nah, jadi ayat ini terus mendesak kita untuk mempercayai bahwa Allah itu maha melihat. Melihat dengan hambanya, melihat dengan apa yang diperbuat oleh hambanya. Dan lagi dipertegas oleh Allah bahwa Allah itu maha melihat dengan apa yang kalian kerjakan. Dimanapun kalian berada, di tempat manapun kita bersembunyi, tidak akan bisa lepas daripada pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah lagi dalam surat Saba, wa'malu salihah inni bima ta'maluna basir. Beramallah amal saleh, sesungguhnya aku dengan apa yang kalian kerjakan itu melihat. Beramallah dengan amal saleh, pasti dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita beramal di tempat yang sangat tersembunyi, maka itu kada akan terlepas dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dengan dalil Al-Quran, maka kita sudah wajib beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala basir, maha melihat. Orang yang kada percaya Allah itu maha melihat, berarti dia kada percaya dengan Al-Quran. Kada percaya dengan Al-Quran berarti orang ini kada beriman. Orang kada beriman berarti kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-mu'min bismillah al-basir. Orang yang beriman dengan nama Allah al-basir. Nah, kita ini sudah beriman dengan nama Allah Al-Basir. Buktinya apa? Bukti kita beriman. Segala pengakuan itu perlu bukti. Kalau ada orang bertanya, apakah engkau beriman bahwa Allah itu maha melihat? Ya, beriman. Nah, orang yang mengaku bahwa dirinya beriman kepada Allah yang basir, maha melihat, maka orang ini akan nampak tanda-tanda keimanannya kepada Al-Basir itu. Satu, ayyaktafiya bi'ibsarillah ala amalihi salih. Bahwa dia merasa cukup dengan melihatnya Allah atas amalnya yang salih itu. Dia sudah merasa cukup
kalau ibadahnya itu dilihat oleh Allah. Cukup sudah. Kada perlu lagi orang lain melihat sembahyangnya. Kada perlu ada orang lain yang melihat sedekahnya. Kada perlu ada orang lain yang melihat dia baca Quran. Kada perlu orang lain melihat dia tahajud. Dia sudah merasa cukup, Allah yang melihat. Orang lain kada perlu melihat, kada jadi urusan. Yang penting ibadahku ini, taatku ini, amal salihku ini sudah dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang merasa cukup dengan pandangan Allah, orang ini selamat dari riya. Riya. Riya itu minta lihat kepada orang lain. Salah satu makna riya itu minta lihat orang. Nah, orang yang riya, orang yang beribadah minta lihat kepada orang lain, berarti dia kadang merasa cukup kalau hanya Allah yang melihat. Dia kadang merasa cukup kalau hanya Allah yang melihat. Mesti orang lain pun melihat juga inya beribadah. Ini riya. Nah, bertentangan dengan keimanannya kepada Al-Basir. Orang yang beriman kepada nama Allah Al-Basir, dia sudah merasa cukup Allah melihat kebaikan-kebaikan yang aku kerjakan. Nah, itu pertama. Yang kedua, wa ayyastahi wa yakhsha minhu an iktirafil ma'asi. Orang yang percaya bahwa Allah Ta'ala itu Al-Basir, Maha melihat, dia malu dan takut melakukan maksiat. Dia malu dilihat Allah melakukan maksiat. Dia takut Allah melihat dia melakukan maksiat. Nah, ini orang yang beriman. Orang yang beriman. Hendak berbuat ini, kedua ini dilihat Tuhan. Hendak melakukan ini supan lawan Tuhan, karena Tuhan melihat. Nah, ini punya pengaruh yang sangat besar dalam membina akhlak seseorang. Dia beriman bahwa Allah Maha melihat, otomatis dia malu, dia takut daripada melakukan maksiat. Paman qarafa maksiatan wa huwa ya'lam anna Allah basir fama ajsarah wa man zanna annahu la yubsiru fama akfarah. Orang yang melakukan maksiat, apapun bentuk maksiatnya, mencuri, berjudi, mabuk-mabukan, dan dia tahu bahwa Allah melihat, inya nih tahu, percaya Allah melihat, tapi masih mau maksiat, pama ajsarah, alangkah beraninya orang ini. Luar biasa ini manusia. Luar biasa. Orang maksiat itu, orang berjudi, tahu pada polisi melihatnya bukan. Tuh, orang minum obat-obat memabukkan, amunnya tahu bahwa polisi melihat, inya pun lari. Kada mabuk-mabuk lagi. Nah, orang berzina, kalau inya tahu bahwa diintip orang, kada akan berzina. Nah, orang yang beriman bahwa Allah itu maha melihat, maha menyaksikan, maka secara otomatis dia akan malu dan takut berbuat maksiat kepada Allah. Nah, orang yang mengimani Allah maha melihat, tapi berbuat maksiat, pama ajsarah, orang ini sangat berani, luar biasa. Luar biasa orang ini keberaniannya.
Wa man dhanna annahu la yubsiru fama akfara. Kalau dia menyangka bahwa perbuatan maksiatnya ini kada dilihat oleh Allah, fama akfara, alangkah kafirnya orang ini. Jadi orang berbuat maksiat itu tahulah pada dilihat Tuhan. Tahu wae, ini manusia paling berani. Tahulah pada Tuhan melihat. Kada tahu Tuhan kada melihat pang ini kafir. Jadi orang berbuat maksiat itu antara dua ini. Imma orang yang kafir, imma orang yang sangat berani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi tingkah laku kita, gerak-gerik kita itu dilihat oleh Allah. Dilihat oleh Allah. Kada sembarangan. Dilihat, direkam dan akan ditayangkan di akhirat di hadapan kita. Jadi Allah tuh bukan hanya sekedar melihat. Nah, apa yang kita kerjakan ini dilihat oleh Allah, direkam dan di akhirat ditayangkan. Lihat apakah ini bujur video ikam dulu. Nah, kita melihati video kita. Oh, bahari aku mencuntan di sini. Di sini aku berbuat zina di sini. Semua ada rekamannya. Ada rekamannya. Nah, jadi kalau kita berbuat maksiat, kita tahu bahwa Allah melihat kita, alangkah beraninya kita. Sama orang berjudi di hadapan polisi, wah luar biasa ini. Luar biasa orang wani berjudi di hadapan polisi. Nah, jadi yang kedua, buah daripada iman bahwa Allah itu melihat, menyaksikan, dia akan malu dan takut daripada berbuat perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, orang yang beriman bahwa Allah itu Maha melihat, anna yastahina binazarillah ta'ala, dia tidak menganggap remeh dengan pandangan Allah. Dia tidak menganggap remeh pandangan Allah ini. Wa man akhfa ala makhlukin ma la yukhfihi anillah ta'ala faqad istahana binazarillah. Orang yang bersembunyi melakukan maksiat karena takut dilihat manusia, tapi kada takut dilihat oleh Allah, berarti orang ini merendahkan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersembunyi berbuat maksiat, bersembunyi mencuntan, mencuri milik orang. Lawan makhluknya bersembunyi, takutan, malu dilihat orang. Tapi dengan Allah dia kada malu dilihat Allah, kada takut dilihat Allah. Ini orang namanya menghinakan pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, orang yang beriman kepada nama Allah Al-Basir, Maha melihat, ayya'lama anna Allah khalaqa lahul basar liyanzura ila ma yardah, bahwa dia mengetahui Allah itu mengulahkan, Allah menciptakan bagi dia penglihatan agar dia memandang kepada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini tahu mata kita ini adalah ciptaan Allah. Untuk apa Allah menciptakan kita ini mata? Agar kita bisa melihat apa-apa yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang beriman kepada nama Allah Al-Basir, dia kada sembarang gunakan matanya. Karena mata ini ciptaan Allah. Dengan mata dia bisa melihat, maka mataku harus kugunakan kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dzalik bi ayyahfaza basarahu
amma yuharrimuhu ta'ala, dengan demikian bahwa dia jaga matanya daripada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini buah keimanan kepada nama Allah Al-Basir. Rasulullah SAW bersabda, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah, seluruh mata manusia itu hari kiamat pasti akan menangis. Di padang mahsyar itu semuaan manusia menangis. Kenapa menangis? Karena sengsara, karena takut, macam-macam bercampur. Semua menangis. Kullu ainin baqiyah, tiap-tiap mata manusia itu menangis pada hari kiamat. Illa ainan ghaddat an maharimillah, kecuali mata yang tidak mau melihat yang diharamkan oleh Allah. Nah, kalau mata kita ini kada mau melihat yang diharamkan, maka pada hari kiamat kita kada akan menangis. Mata kita jaga daripada melihat yang diharamkan. Kita jaga, kita pelihara. Nah, di akhirat kita kada akan menangis. Artinya kada menangis apa? Lapang, aman, kada ada ketakutan. Wa ainan sahirat fi sabilillah, yang kedua yang tidak menangis hari kiamat itu mata yang berjaga di jalan Allah. Mata yang kada guring, mata yang tidak tidur karena berjaga di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berjaga di jalan Allah. Ini matanya kada dipejamkannya, karena dia berjaga di jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah malam dia jaga matanya untuk menelaah, membahas tentang ayat suci Al-Quran, menghayati ayat suci Al-Quran. Ini termasuk mata yang jaga di sabilillah. Nah, orang ini pun matanya kada akan menangis pada hari kiamat. Yang ketiga, wa ainan kharaja minha mislu ra'si zubab min khasyatillah. Yang ketiga yang matanya tidak menangis itu mata yang keluar daripada mata itu seperti kepala lalat daripada air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ini merasa dirinya banyak dosa, merasa dirinya ini banyak dengan kemaksiatan. Dia sangat menyesal melakukan dosa-dosa. Akhirnya keluar ada setitis air mata, setitis saja ada keluar mata, air mata karena takut kepada Allah. Nah, maka orang ini di hari kiamat kada akan menangis matanya. Para muhibbin rahimakumullah, bila kita beriman kepada nama Allah Al-Basir, Maha Melihat, maka kita meyakini bahwa kita ini bisa melihat karena dibuatkan oleh Allah mata. Maka mata yang dibuatkan Allah ini mesti dipelihara daripada memandang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa contoh apa-apa yang diharamkan oleh Allah kepada kita memandangnya. Satu, an-nazar ila auratil ghair, memandang aurat orang lain. Memandang aurat orang lain. Nah, bila mata kita gunakan ke situ, berarti kita sudah menggunakan mata kepada yang tidak diridai oleh Allah. Berarti kita sudah menyalahgunakan nikmat mata ini. Memandang kepada aurat orang lain. Baik aurat laki-laki, baik aurat perempuan, kita pandang. Nah, berarti kita sudah meremehkan nikmat mata ini. Yang kedua, contohnya
An-nazar fi baitil ghair bighairi izni sahibih, memandang ke dalam rumah orang tanpa seizin yang punya rumah. Itu diharamkan juga. Jadi kalau kita hendak berilang ke rumah orang, itu ada tata caranya. Kalau kita mengatuk pintu rumah orang itu, arah badan kita jangan ke dalam rumah. Mesti menyamping badan kita. Supaya orang buka lawang, kita kadang melihat isi rumah orang. Melihat isi rumah orang tanpa seizin yang ampun rumah termasuk dosa. Termasuk menyalahgunakan nikmat mata. Menyalahgunakan nikmat mata. Apalagi mengintip rumah orang. Rumah orang diintip. Ngatuk-ngatuk rumah orang. Di dalam pinarana ya kada membukai. Nah bertikap ke kaca mata. Ada orangnya. Melihat isi rumah orang. Itu hukumnya haram. Haram dan dianggap menyalahgunakan nikmat mata. Orang yang mengintip rumah orang itu dihalalkan oleh Allah yang dalam rumah mencucuk matanya sampai tak keluar. Nah, menjenguk rumah orang. Kita dalam rumah tahu masih ada menjenguk, kita ambil pisau, nah, kita cucukkan, kita kada berdosa. Kenapa? Karena yang kita cucuk ini mata yang khianat, mata yang salah guna. Contohnya lagi, an-nazar ila syai'in akhfahu sahibuh, memandang sesuatu yang disembunyikan oleh pemiliknya. Pemiliknya ada bisi barang, disembunyikannya supaya jangan dilihat orang. Kita membuka, nah itu kada boleh. Membuka dompet orang, membuka tas orang, itu kada boleh. Karena itu yang ampunnya menyembunyikannya. Kita melihat itu berarti dosa, berarti menyalahkan nikmat mata. Contohnya lagi an-nazar ila munkar, memandang kepada munkar, memandang kepada maksiat. Walaupun inya kadang melakukan maksiat, memandang kepada maksiat adalah maksiat. Kita ketujuh melihat orang maksiat. Kita bisa mendidik bini kita supaya pakai hijab, bisa mendidik. Kita bisa mendidik anak perempuan kita pakai hijab, kita bisa mendidik. Tapi kita ketujuh melihat bebinian nang membuka aurat. Ada orang kayak itu. Kalau bini mesti pakai hijab. Anak perempuan pasti pakai hijab. Tapi kalau ada perempuan lain nang tak buka auratnya ketujuh melihati. Nah, perempuan yang membuka aurat itu munkar. Perbuatan munkar, memandang kepada yang munkar itu munkar. Nah, jadi menjaga mata, jangan sampai mata kita ini kita gunakan untuk memandang yang munkar itu. Para muhibbin rahimakumullah. Dan lagi buah keimanan kita kepada nama Allah Al-Basir, Maha Melihat, ayyastash'ira anna Allah nazirun ilaihi bi ahwalihi kulliha, bahwa kita ini merasakan bahwa Allah itu memandang kita pada seluruh keadaan kita. Nah, ini sudah masuk ke dalam muraqabah. Kita ini mesti merasa, maka kita merasa bahwa kita ini dipandang oleh Allah. Sembahyang jangan hendak ada karuan, dilihat oleh Allah. Di rumah jangan hendak bakal lakukan kada karuan, dilihat oleh Allah. Nah, rasakan dalam hati kita bahwa Allah itu selalu melihat seluruh keadaan-keadaan kita. Nah, bila ini jalan dalam diri kita, kita selamat. Hendak berbuat maksiat, aku supan, dilihat Tuhan. Kada wani, dilihat Tuhan.
Hendak berbuat macam ini, kada pantas aku dilihat Tuhan. Hendak sembahyang belaju-laju bergasak-gasak, malu dilihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita bisa menerapkan dalam diri bahwa Allah itu selalu memandang gerak-gerikku 24 jam kada pernah putus, maka akan timbul akhlak mulia dalam diri kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bagaimana caranya supaya kita bisa itu? Supaya bisa merasa Allah selalu melihat kita. Kadang-kadang ini yang hilang. Rasa dilihat Allah tuh hilang, lalu kita melakukan maksiat. Rasa dipantau Allah itu kada ada dalam hati, lalu kita melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Nah, andai kata kita selalu merasa diawasi, disaksikan oleh Allah, kita akan selamat. Tinggal kita bagaimana cara supaya kita bisa jadi orang yang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para ulama mengajarkan kita salah satu amaliyah. Bila kita amalkan ini sambil dihayati mengamalkannya itu, maka kita akan selalu merasa dilihat oleh Allah, diawasi oleh Allah. Nah, amalannya ringkas pendek. Allahu ma'i, Allahu nazirun ilayya, Allahu syahidun alayya. Dibaca dalam hati, jangan di mulut, dalam hati. Dalam hati ini dikata, mengata hati kita, Allah ma'i, Allah besertaku. Allah nazirun ilayya, Allah memandangku. Allah syahidun alayya, Allah menyaksikan aku. Itu artinya 11 kali. Bila hendak guring, matan kita berabah sudah hendak guring, baca itu dalam hati 11 kali. Allah ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang kepadaku. Allahu syahidun alayya, Allah menyaksikan atasku. 11 kali ulang. Nah, baca setiap malam hendak guring. Berkahnya kita akan jadi orang yang selalu merasa gerak-gerik kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama lagi kalimatnya sedikit dikurang. Allahu ma'i, Allah beserta aku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang kepadaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Kada alayya, kada syahidi. Nah, boleh juga. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu nazirun ilayya, Allah memandang kepadaku. Allahu syahidi, Allah menyaksikan aku. 11 kali ulang. Kalau sudah sampai jadi darah daging kena bacaan itu, kemana kita bergerak, kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi ulama yang lebih pendek lagi. Allahu ma'i, Allahu naziri, Allahu syahidi. Boleh juga. Artinya sama. Allahu ma'i, Allah besertaku. Allahu naziri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Nah, jadi kalau kita baca amalan itu hendak guring, jangan dilapaskan di mulut, tapi dalam hati. Nah, dalam hati, dalami maknanya. Nah, orang nang katu juga buat maksiat dengan sendirinya kena akan takutan. Kenapa? Karena selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maraknya maksiat itu akibat kita kehilangan rasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehilangan rasa. Kita merasa kada ada yang mengawasi kita. Bila manusia kada ada, polisi kada ada, gawi maksiat. Nah, padahal mestinya kita yakin Allah tuh maha melihat. Cuma waktu itu kita kadang merasa Allah melihat. Nah, jadi itu yang penting supaya kita ada rasa Allah selalu melihat. Amalkan. Allah ma'i, Allah besertaku.
Allahu naziri, Allah memandangku. Allahu syahidi, Allah menyaksikanku. Nah 11 kali ulangi. Sehari sama lamban 11 kali. Hendak guring. Nah, supaya guring itu nyerasap kena. Nah, kemudian kena kada guring kita satu kamari hilang pulang. Nah, supaya rasap bacaannya makanya hendak guring dibaca. Jadi dalam guring itu kena amalannya jadi rasap. Makanya dalam hati jadi suruh hayati bujur-bujur, Allah beserta aku, Allah memandang aku, Allah menyaksikanku. Namanya kada bisa bahasa Arab tadi, itu aja. Dalam hati Allah besertaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Allah besertaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Allah besertaku, Allah memandangku, Allah menyaksikanku. Dalam hati 11 kali. Ayo jaguring lagi. Nah, diamalkan, karena akhirnya kita menjadi manusia yang selalu merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian nama Allah yang ke-29 insyaallah taala. Hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya kana ya kana nasta'in Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan bin nabiyyin jamil ahwal wal afat. Qawli lana bi jamil hajat wa qam jami'is sayiat wa qamna bi ala darajat wa tuballighuna fi asalin khairu bil hayati wa badal mamat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ya yarjuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima.